Taib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Hayyakumullah wa bayyakum wa saddadanillah wa iyyakum ala al-khairi wal huda mahayyina. Wa as'aluhu bimannihi wa karamihi ay yaj'alani wa iyyakum min ahli al-ilmi wal qur'ani tadabbura wa fikha innahu ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Taib, ayyuhal akhwat al-karimat, insyaallah subhanahu wa ta'ala kita pada kesempatan kali ini diberikan kesempatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan izin dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk mengkaji tentang keindahan-keindahan wanita muslimah. Naam. Karena tak semua wanita muslimah itu indah. Jadi cuman kalau ditanya apa agamanya, Islam. Tapi Islam KTP itu Allah banyak sekali. Muslimah, tapi sayyiatul akhlak. Akhlaknya buruk, ucapannya tak bagus, omongannya tak enak didengar. Ditengok pun enggak nyaman kita. Itu Allah banyak sekali di luar sana. Muslimah, na'am muslimah. Makanya kita ini dibebankan untuk mengetahui sifat-sifat wanita muslimah yang indah itu seperti apa. Taib, ayyuhal akhwat al-karimat, ana akan bahas beberapa hal di sini yang termasuk keindahan-keindahan wanita yang disebutkan oleh para ulama. Pertama, wanita itu indah disebutkan karena 4 hal, dan 4 hal ini disebutkan oleh para ulama sifat wanita yang kita itu berhak untuk cari ketika kita hendak menikahi dia. Sebagaimana sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Tunkahul mar'atu li arba'." Wanita dinikahi karena 4 hal. Yang pertama beliau katakan limaliha, karena hartanya. Naam sahih. Wanita bisa jadi indah karena hartanya. Naam sahih, betul. Walihasabiha. Wanita bisa jadi indah karena nasabnya. Bapaknya ulama semisal, kakeknya masyayikh termasuk masyayikh semisal. Itu banyak kondisinya. Oh, fulanah ini putrinya fulan, ustadz fulan. Itu banyak. Yang ketiga, wajamaliha. Wanita indah karena memang kecantikannya. Memang cantik parasnya. Itu na'am sahih. Tapi ayyuhal akhwat al-karimat, semua keindahan-keindahan yang kita sebutkan itu akan luntur ketika tidak ada agama. Makanya apa kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Beliau mengatakan fadhfar bidzatid din. Engkau ketika mau menikahi wanita, intinya carilah hal yang terakhir ini. Apa itu? Bidzatid din. Wanita yang punya akhlak dan agama yang bagus. Taribat siadak, engkau akan beruntung. Wallahi di luar sana banyak wanita yang cantik. Banyak wanita cantik. Tapi hidup kita sengsara ketika kita nikah dengan dia. Wallah banyak. Di luar sana banyak wanita-wanita yang punya harta. Banyak wanita-wanita yang keturunan yang bagus. Cuman kapan tak ada akhlak, kapan tidak ada bimbingan agama untuk dia, habis, tak ada efek. Jelek dia jadinya. Makanya kecantikan wanita yang paling inti kata Nabi kita Muhammad SAW, fadhfar bidzatid din. Carilah wanita yang akhlaknya bagus. Taribat siadak, engkau akan beruntung. Dan ayyuhal akhwat al-karimat, wajarlah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengingatkan wanita yang bagus itu adalah wanita-wanita yang taat, yang tunduk sama atasannya. Pertama siapa atasannya? Allah. Tunduk dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu wanita yang bagus. Kapan Allah perintahkan, dia enggak lagi pakai akal dia. Dia enggak lagi pakai perasaan dia. Dia enggak lagi pakai hawa nafsu dia. Banyak banyak urusan. Baik permasalahan keluarnya wanita, dia enggak pakai hawa nafsu, dia enggak pakai perasaan. Yang penting Rasul larang, yang penting Allah larang, dia tinggalkan. Wanita ini punya agama, maka dia wanita yang bagus, indah, wallah indah dia ini wanita.
Dan dia taat sama atasannya. Siapa setelahnya? Kalau dia belum menikah, sama bapaknya, sama uminya. Taat dia, Masya Allah. Kapan uminya masak, dia nggak rela uminya masak sendirian. Dia ikut masak. Kapan uminya dia lihat uminya sedang nyapu rumah, dia bilang, Umi, afwan, Umi duduk aja, biar aneh nyapu. Naam, sahih. Kapan dia semisal ada lihat uminya lagi kesulitan dan sebagainya, dia bantu. Ini adalah orang-orang yang taat dengan agamanya, dan itu adalah wanita-wanita yang indah. Ayuhal akhwat al-karimat. Apalagi ketika sudah menikah. Dan kalau sudah menikah, Masya Allah, jangan sampai kita sembarangan, tidak bisa. Wanita yang indah di hadapan semua orang adalah wanita yang taat sama suaminya. Sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih, "Lau kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin la amartul mar'a an tasjuda li zawjiha." Kalau aku diperbolehkan untuk sujud, aku perintahkan untuk orang lain untuk sujud kepada orang lain, niscaya yang aku perintahkan wanita untuk sujud kepada siapa? Suaminya. Tapi enggak boleh. Makanya dia di hadapan suami, wanita yang indah, itu kalamnya kalam jamil. Ucapannya ucapan yang indah. Di hadapan suami sering senyum. Ini dibalik. Di hadapan suami cemberutnya Masya Allah. Kapan depan orang lain, Masya Allah, tebar pesona. Senyumnya Pepsodent kan gitu. Nggak boleh sebut iklan gitu. Senyumnya itu yang jelas apa? Lebarnya Masya Allah. Banyak. Sama kawan iya, sama tamu iya. Kapan ada suami sendirian? Udah cemberutnya keluar. Ini bukan wanita yang indah. Wallah, bukan penting indah. Walaupun kita bungkus dengan bungkusan-bungkusan yang semu gitu loh, bohong semuanya, akan kelihatan kapan kita di rumah. Makanya perhatikan di sini, Nabi kita Muhammad SAW mengatakan, kapan seorang wanita itu dikatakan indah? Lihat, Masya Allah, wanita-wanita indah adalah wanita-wanita penghuni surga. Sampai Nabi kita Muhammad SAW bersabda, "Ala ukhbirukum binisaikum min ahli jannah." Maukah aku kabarkan kepada kalian wanita-wanita penghuni surga? Apa kata para sahabat? Bala ya Rasulullah. Tentu wahai Rasulullah SAW, kami mau menjadi wanita-wanita penghuni surga. Qala al-wadudul walud. Wanita-wanita yang indah penghuni surga adalah al-wadud, wanita yang penyayang. Wanita penyayang sama siapa? Suami. Penyayang sama siapa? Anak. Jadi ada wanita-wanita yang itu nas'alullah salamatu wal afiyah, enggak tahu ya, tipikal itu bawaannya itu keras, enggak ada sifat sifat sayang itu enggak ada. Ini bukan wanita-wanita penghuni surga. Bawaannya marah aja, bawaannya murka aja, bawaannya gondok aja. Itu ada. Dan ini kita nggak bisa pungkiri. Jadi sama anak dia sayang, sama tetangga dia sayang, nggak mau zalim, sama suami apalagi sama orang tua yang dia sayang. Itu wanita-wanita penghuni surga. Al-wadud. Kalau al-wadud ini nggak ada ngomong kasar, nggak pernah. Yang ajibnya itu nas'alullah salamatu wal afiyah. Ana sering sampaikan kalau nggak salah, kalau sini mungkin ada sampaikan juga. Ada beberapa akhwat kapan bertengkar sama suaminya, ngomongnya lagi bukan ngomong kak, bang, bukan. Ngomong apa, Bu? Kau. Ana ndak tahu di mana akhlaknya itu. Sunnah katanya. Wallah, Bu, ana cerita ini bukan dari dongeng gitu loh ya. Udah banyak ikhwan yang datang ke ana, lapor. Istrinya kapan lagi bertengkar nih, ngomongnya kau, akhirnya naik pitam. Itu banyak. Itu bukan wadud. Itu, mungkin nggak ibu-ibu sekarang? Karena mau tanya, mungkin nggak ibu-ibu sekarang ucapkan kepada tetangga, manggil ke tetangga dengan kau? Mungkin nggak? Mustahil. Tetangga yang lebih tua, kita manggil kau jangan gini-gini. Mungkin nggak?
Mustahil. Sekarang suaminya jauh lebih tua, mungkin ada yang 3 tahun, ada yang 5 tahun beda umurnya, lebih tua iya, suami pula masih dikau-kauin. Itu nggak cuma satu loh ikhwan dan tenggana, banyak kondisinya. Nasallallahu salamatul afiyah. Ingat bu, kalau kemungkinan besar ya, itu susah masuk surga kayak gitu. Wallah susah. Kenapa? Dihisab oleh Allah dan diadab oleh Allah dulu. Gak mudah, banyak orang tersakiti dengan kata-kata. Dan bahkan yang namanya ucapan kata-kata itu ringkas, cuman satu kata, kau gitu ya. Itu satu kata toh. Tapi apa kata Nabi kita Muhammad SAW? Wa innar rajula la yatakallamu bi kalimatin la yara biha ba'sa. Ada seseorang mengucapkan satu kata saja. La yara biha ba'sa. Dia tidak melihat dampak buruk dari ucapannya. Yahwi biha fi nari jahannam sab'ina kharifa. Dia masuk neraka jahanam 70 tahun lamanya. Umur kita 60 sampai 70. Habis semua di neraka. Nasallallahu salamatul afiyah. Cuman gara-gara satu kata. Ini udah berapa kata kita keluarkan untuk suami kau? Manggil nama lagi itu ada. Allahu Akbar. Lagi bertengkar manggil nama. Apa salahnya lagi bertengkar manggil abang? Juga nggak ada masalah, manggil sayang. Loh, bu, tanyalah sama istri anak kapan bertengkar? Manggil tetap sayang. Iya maaf sayang. Iya maaf dek. Wallahi itu apa kita manggil nama, manggil kau? Nggak pernah terucap dalam kamus anak ngucapin kau untuk orang lain. Tetangga, anak, nggak pernah. Sampai istri nggak pernah. Wallahi uqsim billah. Kenapa? Berapa banyak manusia yang disakiti gara-gara ucapan kita? Kita ambil pelajaran di sini. Wanita penghuni surga, wanita yang indah, al-wadud. Wanita yang apa? Penyayang, lembut dia nih, bu, lembut, bukan kasar. Bukan. Terus apa sifat yang kedua? Al-walud. Walud ini punya banyak anak. Jadi bu, jangan batasin anak. Ini wanita yang indah. Wanita yang indah tuh banyaklah anaknya. Anak 11 nggak apa-apa, kumpulkan jadi ke-11an. Anak 12 nggak apa-apa, kumpulkan jadi selusin. 13 apa namanya bu? 13. Ya Allah, banyak-banyak anak. Syekh Abdul Adim, Syekh Mustafa Al-Adawi, sekitar tahun 2017-2018 kalau nggak salah, anak ditanya, berapa anak engkau wahai Syekh? Beliau jawab, anaknya semuanya kalau nggak salah itu 36. Berapa anak ibu? 30? Ibu berapa anak paling banyak sekarang di sini? Kamu tanya. Ada 5. Nah, alhamdulillah 5. Yang lain? 3. Ada yang 3, ada yang 5. Nah, ibu punya nggak cita-cita agar punya anak 30-an? Ada nggak cita-cita itu? Yang lain ragu. Naam sahih. Banyak anak makin mudah masuk surga. Jangan dibatasi bu. Makanya nggak usah ikut KB. Nggak usah. Punya dua anak lebih baik katanya kan. Sekarang diganti udah. Karena dulu diplesetin 2 anak lebih baik. Diplesetin. Akhirnya sekarang 2 anak apa? Cukup. Diplesetin sama orang 2 anak lebih, berarti kan 3, 4. Itu apa? Baik. Akhirnya sama mereka diganti lagi 2 anak apa? Cukup. Nggak boleh, nggak bisa, jangan dibatasin. Anak cuma 2 aja udah cukup insya Allah. Udahlah cuma 2 anak, nakal semua lagi. Mending 14, ada yang baik. Al-walud, ini wanita yang indah, adalah wanita yang banyak apa? Anaknya. Insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Syuf, Masya Allah, Tabarakar Rahman. Sifat wanita muslimah yang indah yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, yang termasuk penghuni surga. Perhatikan bu, allati idza zalamat au zulimat, ketika dia itu menzalimi suaminya atau dia dizalimi suaminya, qalat hadhihi nasiyati biyadik, wahai suamiku, ini kepala saya ada di tangan engkau, wahai suamiku. La adzuqu ghamdan hatta tardha.
Aku nggak bisa nyenyak tidur sampai engkau ridha sama saya. Allah ajib. Bu, yang Nabi sabdakan, wanita yang indah penghuni surga, allati idza dzulimat au dzalamat. Wanita kapan dia dizalimin atau menzalimi, dia yang duluan minta maaf. Padahal dizalimin loh. Kalau menzalimin iya minta maaf. Tapi ini dia benar, dia dizalimi, dia minta maaf. Tapi habis minta maaf dia kasih masukan untuk suaminya. Iya bang, tapi gini. Gak ada masalah. Pertama minta maaf dulu, karena udah menyebabkan pertengkaran. Itu wanita muslimah ini, wanita yang indah, wanita yang indah. Jadi mudah minta apa? Minta maaf. Jadi banyak muslimah di luar sana itu gengsi untuk minta maaf. Apalagi minta maaf ke siapa? Ke suami. Gengsinya Masya Allah. Banyak enggak bu? Banyak. Nah karena tipikal wanita itu, nas'alullah salamata al-afiyah, memang banyak memakai perasaan. Banyak pakai apa? Perasaan. Terus seperti itu. Akhirnya gengsi ini kan dari perasaan dia. Kalau ana minta maaf, nanti gini. Syuf perasaan. Banyak akhirnya nggak mau. Itu bukan wanita yang bagus. Wanita yang bagus kapan salah minta maaf. Aslinya yang duluan minta maaf perempuan. Tapi banyak, nas'alullah salamatul afiyah, yang minta maaf itu justru siapa? Suami. Walhamdulillah suami mau minta maaf. Kalau nggak mau minta maaf, sama-sama nggak mau minta maaf, udah pecah rumah tangga. Itu yang sering terjadi. Itu kita minta apa? Perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan wanita yang indah, Masya Allah bu, disebutkan oleh para ulama adalah wanita-wanita yang tidak suka minta talak tanpa uzur syar'i. Wanita yang indah, wanita tidak minta cerai dari suaminya tanpa ada uzur syar'i. Karena banyak kondisi wanita bertengkar sedikit, cerai saja. Bertengkar ada masalah kecil saja, tapi dibesarkan. Macam api dikasih bensin, habis. Ada suaminya salah, mau pisah. Lah bu, Masya Allah. Ibu-ibu kalau kukunya panjang, yang dipotong kukunya atau tangannya yang dipotong? Kukunya kan, itu pun nggak semua kuku yang berlebih, kuku yang jeleknya itu yang dipotong. Sama suami juga sama. Kapan ada suami salah, yang dihilangkan itu bukan status pernikahannya dihilangkan, bukan, kesalahan suaminya diingatkan. Ini belum apa-apa bertengkar sedikit minta cerai, bertengkar sedikit minta cerai. Ini wanita yang nggak bagus. Bahkan diharamkan masuk surga gara-gara minta apa? Cerai. Nggak indah wanita kayak gini. Nggak nyaman kita punya istri seperti itu. Sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, ayyuma imra'atin talabat min ba'liha talaqan min ghairi ma bihi ba'sun faharamun 'alaihal jannah. Wanita mana saja yang minta cerai dari siapa? Dari suaminya tanpa ada alasan syar'i. Cuman bertengkar biasa, minta cerai langsung. Tidak ada KDRT. Tidak ada perselingkuhan. Tidak ada masalah-masalah yang menjadikan sebab itu syar'i. Dia langsung minta cerai. Apa kata Nabi kita sallam? Haramun 'alaihal jannah. Wanita ini haram masuk apa? Surga. Dan Masya Allah, wanita yang sikit-sikit ngomong cerai aja kita, cerai kita, ini wanita-wanita munafik. Karena di zaman Nabi nggak pernah kejadian kayak gitu langsung, berkali-kali. Sampai apa kata Nabi kita Muhammad SAW? Al-mukhtali'at hunnal munafiqat. Wanita-wanita yang suka minta cerai tanpa alasan yang syar'i, tanpa sebab yang dibenarkan oleh syariat Islam, hunnal munafiqat, maka mereka adalah wanita-wanita munafik. Bagus gak bu berarti gitu bu? Bagus gak bu? Enggak bagus. Wallahi enggak bagus.
Pernah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam salah satu istri minta cerai. Dan ini diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Aisyah mengatakan, "Anna ibnatal Jaun dakhalat ala Rasulillah SAW." Bahwasanya ada istri Nabi SAW namanya Ibnatul Jaun. Datang ke Rasul SAW, masuk ke rumah Rasul kita Muhammad SAW, istri beliau. Awal nikah. Ketika awal masuk, apa ucapan Ibnatul Jaun, istri Nabi untuk Nabi kita SAW? Dia mengatakan, "Ya Rasulullah, a'udzu billahi minka." Ya Rasulullah, aku berlindung kepada Allah dari engkau. Aslinya a'udzu billahi minasy syaitanir rajim. Malah diucapkan a'udzu billahi minka ya Rasulullah. Aku berlindung kepada Allah dari engkau ya Rasulullah. Apa kata Nabi kita Muhammad SAW? Ini kan berarti ucapan minta cerai. Apa ucapan Nabi SAW? Laqad uzti bi'adim. Engkau telah meminta perlindungan kepada zat yang maha besar. Ilhaqi bi ahlik. Engkau enggak usah kembali kepada saya, pulang ke rumah keluarga engkau, jangan ke saya lagi. Langsung ditalak. Dan Masya Allah Tabarakar Rahman, wanita-wanita itu banyak yang hawa nafsunya didahulukan dibandingkan apa? Syariat. Akhirnya nyesal. Wallahi nyesal senyesal-nyesalnya. Ngomong udah kita pisah. Ketika diucapkannya sudah anti talik, engkau kita cerai. Akhirnya penyesal seumur hidup, minta balik. Kejadian ini nggak cuma 1-2 orang, ana bu, Masya Allah Tabarakar Rahman, udah lama. Karena kasus ana juga itu kan kita kuliah di hukum perdata Islam, al-ahwal asyaksiyah, dan itu kita di pengadilan agama, istilahnya magangnya. Itu banyak udah kondisi seperti itu, nangis istri, minta rujuk, padahal udah talak 3 secara agama, nggak mau suaminya. Itu nggak cuma 1-2 orang, berpuluh-puluh kali kasus kita lihat. Jadi nggak sembarangan kita ngomong minta cerai, diceraikan sama suaminya, udah lihatlah ini. Rugi sendiri Ibnatul Jaun, pisah dari Nabi kita Muhammad SAW. Sedangkan semua wanita mau bersama Nabi kita Muhammad SAW. Pikir baik-baik. Dan wanita yang muslimah itu lebih mendahulukan, dia itu mendahulukan akal dia dibandingkan hawa nafsu dia. Pikir baik-baik, renung dulu. Kalau sebelum minta cerai, coba pikir, akankah ibu-ibu dapat suami yang lebih baik? Mungkin nggak kira-kira? Jadi jangan sembarang aja, oh nggak apa-apa, kamu wanita, kamu laki-laki yang paling buruk. Dipisah, diceraikan sama suaminya nikah lagi, dapat yang bagus, dia dapat suami yang jelek. Terjadi. Makanya sebelum kita itu meminta cerai dari suami, dan itu ingat nggak bagus, pikirlah baik-baik. Wanita tuh nggak indah di situ, nggak bagus, kecuali ada alasan apa bu? Syar'i. Suami mukul sampai melukai, nggak bagus. Jangan seperti itu. Karena memang anak itu jumpain beberapa orang tuh kok gampang sekali mukul istri itu, anak nggak tahu kemana lah gitu ya. Mungkin karena dia itu di bawah tanggung jawab dia, tapi anak nggak terpikir di benak anak untuk mukul wanita itu. Ya Allah Akbar. Betul, kita kuat, kita mukul dinding kita bisa, pukul pohon kita bisa. Ini wanita yang lemah, pohon kuat, dinding kuat, pukul kita bisa. Kenapa kita cari yang lemah gitu loh? Perasaannya tinggi, yang butuh bimbingan, dan dia sakit disakiti. Nas'alullah as-salamata wal-afiyah. Jadi usahakan untuk menjadi wanita yang muslimah, yang bagus, indah gitu ya, dan tidak bermudah-mudahan untuk minta apa bu? Cerai. Ambillah pelajaran dari situ, bu. Masya Allah, ibu harus tahu hadis Nabi kita Muhammad SAW. Beliau mengatakan dalam hadis yang sahih, kasru idhamil mar'ah talaquha.
mentalak wanita itu sama saja mematahkan tulang dia. Sakit perasaan dia. Naam sahih. Apalagi ibu-ibu yang minta. Lah ibu-ibu yang minta suami nggak tahu kan gitu. Loh, akhirnya minta bukan itu maksud saya. Lah ya kan nggak tahu suaminya. Maka jangan diminta, jangan diajukan. Jangan diomongi. Karena Bu, tak semua suami paham istrinya. Karena memang istri itu susah untuk difahami. Betul nggak Bu? Kalau anak betul. Ayo dek makan. Ayo bang. Kemana kita makan? Ya terserah abang. Sampai ke tempat yang semisal kita tuju. Loh kok bang di sini? Loh kata dek terserah. Ya bukan ini maksudnya. Lah terus apa? Ya terserah abang pokoknya. Loh. Itu terjadi. Kita bingung gitu loh ya. Jadi jangan ibu mengucapkan suatu ucapan minta cerai kepada suami. Suami kira betulan. Ya udah selesai. Jatuh loh. Sampai kata Nabi kita SAW bersabda, "Talatun jidduhunna jiddun wa hazluhunna jiddun." 3 hal yang seriusnya serius dan mainnya dihitung apa? Serius. Candanya dihitung serius, semua serius. Salah satunya apa? At-tolak. Cerai. Jadi jangan dimainkan itu cerai. Jangan dibuat nakut-nakutin. Oh udah kita cerai aja. Jangan dibuat nakut-nakuti. Gak bisa. Itu gak bagus wanita-wanita seperti itu. Nah jadi memang Bu, kita perlu paham bahwasanya suami kita itu sering sekali gak paham tentang kondisi kita. Karena mereka laki-laki dan kita perempuan kan gitu. Ibu-ibu tahu Masya Allah. Al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah. Beliau mengatakan, kuntu ajlisu fil haid, kuntu amkuthu fil haid 9 sinin hatta alimtuha. Aku duduk belajar tentang masalah haid wanita selama 9 tahun sampai aku paham betul-betul tentang masalah haid. Ibu-ibu tahu komentar para ulama setelahnya apa? Kalau Imam Ahmad saja memahami darah haid wanita 9 tahun, padahal ada nas syariat menjelaskan itu, apalagi perasaan wanita yang tidak ada nas syariat di situ. Tidak ada petunjuk. Ana mau fahamin kita, laki-laki mau fahamin istri-istri kita selama 9 tahun itu kurang 9 tahun. Kita baru nikah berapa tahun kan gitu. Jangan sekali-kali ucapkan talak, cerai atau apapun, itu jangan. Hatta kondisi yang paling berat, kapan bukan udzur syar'i, maka jangan. Tapi kalau udah udzur syar'i, maka silahkan. Na'am wallahu a'lam bissawab. Taib. Kemudian yang berikutnya, wanita yang indah adalah wanita khadimatuz zauj, pelayan bagi suaminya. Jangan sampai ibu-ibu itu lebih lihai melayani orang lain dibandingkan melayani siapa? Suami. Lihai melayani tamu, lihai melayani tetangga, lihai melayani siapa? Tapi sama suami nggak lihai. Maka jangan. Jadilah ibu-ibu yang indah dengan cara apa? Khadimatuz zauj. Menjadi pelayan apa bagi suami sampai dalam semua urusan. Ana udah sampaikan kemarin, sampai urusan ranjang pun usahakan apa? Layanin suami. Sampai ada laknatnya dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita SAW bersabda, "Ayyuma imra'atin da'aha zawjuha ila firashiha fa'abat la'anathal malaikatu hatta tusbih." Wanita-wanita mana saja yang diminta oleh suaminya untuk dilayani oleh istrinya, jadi suami minta dilayani, fa'abat dan dia enggak mau, la'anat hal malaikatu hatta tusbih, malaikat melaknat dia sampai besok hari. Wanita dilaknat indah atau tak indah? Enggak indah, enggak bagus wanita yang dilaknat, enggak enak wanita yang dilaknat itu, enggak nyaman kita sama dia. Maka apa? Layanilah suami. Anak kemarin bahas di IC, sampai ibu-ibu itu bisa melayani suami dengan cara apa? Rakes. Ibu-ibu tahu rakes? Joget. Ibu-ibu coba berpenampilan yang indah, menarik di hadapan suami, hatta dengan rakes.
Ibu-ibu boleh halal joget, tapi tak boleh pakai musik, Bu ya. Jangan pakai musik. Ini kata Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah, dan banyak para ulama mengatakan boleh, enggak ada masalah. Pakai pakaian yang indah. Loh, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih, wanita-wanita yang bagus, alladzi idza nazarta ilaiha saratka. Engkau kalau lihat dia, engkau akan senang dan bahagia betul lihat dia. Tapi kapan pulang, ya Allahu Akbar, rambut belum disisir. Suami pulang nih sore habis kerja, rambut belum disisir, belum mandi pula, tak mandi, belum berdandan di hadapan suami. Bu, yakinlah suami akan pergi ke tempat tongkrongan yang lain. Betul nggak, Bu? Betul. Coba menarik. Udahlah putih, pakai make up lagi, bening itu. Hatta hitam dia, pakailah make up untuk bukan, tapi jangan sampai dempul pula. Jelek orang hitam di dempul sampai putih ya nggak wajar juga, nggak, maksudnya sewajarnya gitu loh ya. Bersihkan diri. Bu, laki-laki itu sensitif loh. Wangi itu, bau badan itu sensitif laki-laki. Kita sholat samping orang sebenarnya ya, kalau kita bisa ngomong sama langsung dia itu biar gak disakiti, ilfil kita laki-laki. Kita sholat Allahu Akbar, sebelah kita nggak wangi, nggak nyaman, maka kita harus pakai sering-sering pakai minyak wangi. Apalagi masya Allah, teman satu meja makan, teman satu kasur, teman satu atap, teman satu ranjang, bau badan, nyaman nggak, Bu? Tapi ana balikkan sekarang, gimana kalau kondisi suami ibu bau? Nyaman nggak? Enggak. Apalagi perempuan yang bau. Perempuan tuh nggak bisa kayak gitu, nggak indah, nggak nyaman. Maka apa kata para ulama? Lihatlah kondisinya, wanita itu harus pintar berdandan di hadapan suami. Percantik diri. Kalau seandainya make upnya udah habis, mintalah sama suami, bang, ada duit nggak? Kalau ada, mau beli make up. Kalau kate, ya sudah, mau bilang apa lagi? Ya mudah-mudahan Allah kasih rezeki. Kalau suami, Bu, pasti semua mau ibu-ibu cantik, pasti dibelikan, tapi sesuai dengan standar kantong yang ada. Kapan kantongnya 100.000 cuman duitnya, minta make upnya itu 500.000, jangan juga kayak gitu, Bu. Kasihan suami lah. Jadi lihat kondisi berdandan kita. Makanya masya Allah tabarakar rahman, wanita-wanita itu diperintahkan oleh agama Islam itu, Bu, untuk rajin berdandan. Coba ibu perhatikan, sampai Allah memang tetapkan dalam agama Islam wanita itu untuk berhias dari kecil. Allah Subhanahu wa taala berfirman, awamay yunasya fil hilyah wa huwa fil khisami ghair mubin. Wanita-wanita ini ditumbuh besar dengan perhiasan. Dari kecil, Bu, ibu punya bayi perempuan. Biasanya bayi perempuan langsung nggak ditindik telinganya, ditindik, kasih anting terbuat dari emas, kalung dikalungin, rambut dikepangi, bukan dikepang apa, walaupun rambutnya tipis gitu ya, semisal agak besar sedikit masih bayi, adalah rambutnya sedikit dikasih apa, karet, padahal nggak perlu juga kadang-kadang. Tapi memang perempuannya perempuan, masya Allah. Perempuan kapan semisal masuk paret, semisal main kotor, nah jangan diambil anaknya, dimandiin, dibersihin. Kapan lanang habis, abah berani kotor itu bayi, kata ya, main aja terus, nah, kata ya. Tapi kalau perempuan enggak, ini harus bersih ini. Dari kecil udah kayak gitu dibina. Udah nikah kok malah enggak membenahi diri. Harusnya kecil itu terjaga, besar lebih dijaga, lebih bisa perawatan gitu loh. Sampai masya Allah ada orang, ini cerita nih, masya Allah tabarakallah rahman, dia ngomong, salah nggak ya istri anak tuh kalau mandi itu cuman sekali sehari? Itu sampai ditanyain loh, Bu, ya Allahu Akbar. Berarti kalau sampai ditanya itu ngaruh nggak di suami?
Ngaruh. Mandilah 2 kali sehari, bersih gitu loh, wangi. Syuf, ketika lewat, Masya Allah. Ini enggak pakai parfum, kapan keluar rumah? Di rumah enggak pakai parfum, enggak indah. Sampai Nabi kita SAW bersabda, ayyuma imra'atin ista'tarat famarat ala qaumin liyajidu min riha fahiya zaniyah. Wanita-wanita mana saja yang dia itu Masya Allah tabarakar rahman, keluar rumahnya pakai parfum, pakai minyak wangi, tujuannya agar dicium oleh orang-orang lain. Maka apa kata Nabi? Fahiya zaniyah. Dia ini sama saja dengan wanita pelacur. Cuf, pelacur dia nih. Wanita jelek pelacur, enggak boleh ini. Wanita pakai parfum dan bahkan disunahkan pakai parfum wanita. Cuman bukan di luar. Di mana, Bu? Di rumah, di hadapan suami. Sampai kata Nabi kita Muhammad SAW, khairu tibin nisa ma khafiya ruhuhu wa dhahara launuhu. Wanita, parfumnya wanita itu yang wanginya ada tapi samar dan juga warnanya itu terang. Parfumnya wanita. Jadi boleh wanita pakai parfum, boleh. Bu, Masya Allah tabaraka rahman. Sampai salah satu ustadz ini cerita. Ini ustadz nih cerita, nyampaikan. Ana kalau bersetubuh mau ngulangi yang kedua kalinya, ana suruh istri ana pakai parfum untuk kedua kalinya. Syuh, ini ustadz loh yang ngomong. Ana kalau mau ngulang jima nih kata dia, kalau mau ngulangi bersetubuh, biar nyaman di ana suruh istri ana untuk pakai parfum kedua kalinya. Naam, sahih. Makanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau, Bu, pernah satu malam itu keliling untuk beberapa wanita istri beliau sallallahu alaihi wasallam. Setiap kali hendak masuk ke rumah istri yang lain disebutkan ightasal. Nabi mandi dulu. Itu laki-laki harus berpenampilan, ya dia itu harus berpenampilan rapi, wangi, bersih di hadapan istrinya. Mandi dulu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi wanita. Itu indah di mata kita. Maka jangan sampai kita ini, Bu, Masya Allah tabarakar rahman, jangan sampai kita itu susah untuk berhias diri di hadapan suami. Ana itu Masya Allah senang kalau istri ana pakai perhiasan. Wallahi senang. Di tangannya ada cincin. Dulu pernah istri ana tiba agak lama nggak pakai, kan mahar, ana kasih mahar. Gelang itu nggak dipakai dia, padahal mahar dari ana. Ana nanya, "Dek, mana itu gelangnya? Gelang yang mana yang dulu abang kasih mahar? Kenapa nggak dipakai?" "Oh, sayang bang," katanya. "Sayang kalau dipakai." Ana ngomong, "Kenapa sayang? Kan dikasih untuk dipakai. Pakailah." Habis itu baru dipakai dia. Karena sayang, wanita. Tapi kita laki-laki, ana nggak bisa. Kapan istri itu nggak pakai perhiasan, kalung yang nggak ada kalung, mungkin gelang nggak ada, minimalnya cincin, pakai aja cincin. Enak dilihat, itu enak gitu loh. Kalau seandainya ibu-ibu mau pakai gelang kaki pun pakailah kalau bisa. Gelang hidung pakailah kalau cantik. Kalau cantik lo ya, kalau tak cantik maka jangan. Kalau suami ngomong, "Dek jelek kayak gitu," jangan dipakai. Tapi kalau suami suka, pakailah dek cincin hidung itu, biar kayak India itu. Pakai, nggak ada masalah. Jadi wanita nggak dilarang pakai cincin, pakai apa? Anting hidung nggak dilarang wanita. Selama nggak madarat, nggak membahayakan, nggak dilarang. Maka berhias. Ini wanita yang indah di hadapan suaminya. Wallah, suami akan nyesal meninggalkan dia. Tapi udahlah, akhlaknya tak ada, dunianya juga nggak menarik. Susah. Apalagi, Bu, Masya Allah, ana sering tekankan, biar ibu-ibu jadi wanita yang indah, tolong perut itu dijaga, Bu. Jangan sampai buncit. Program lah, Bu. Naam, sahih. Bu, wanita kapan buncit nggak nyaman. Walhamdulillah, ya ana jujur pribadi, laki-laki
Dan anak yakin semua laki-laki juga sama dengan anak, karena anak laki-laki. Anak, Bu, suka dengan istri yang ramping. Tapi kapan buncit, apalagi 3 lipatannya. Allahu Akbar. Nggak nyaman, nggak bagus. Terus gimana? Bu, buncit ini udah dilarang, bukan dilarang secara haram gitu, enggak. Kalau bisa dihindarkan. Sampai tanda akhir zaman, kata Nabi kita Muhammad SAW dalam hadis yang sahih, tanda akhir zaman apa? Wa yadhhar fihi musiman. Mereka itu banyak yang buncit, Bu. Jangan ibu percepat hari kiamat dengan buncitnya ibu-ibu sekarang. Jangan, Bu. Banyak orang yang buncit sekarang, Masya Allah Tabarakar Rahman. Jadilah orang itu yang normal gitu loh. Kapan udah merasa gemuk, kurusin diet. Makan tuh enggak usah banyak-banyak. Cukup beberapa suapan saja. Hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakfi li bani Adam luqaimat yukimna sulbah. Cukup untuk Bani Adam, manusia, anak keturunan Adam, itu luqaimat, beberapa suapan saja yang bisa menegakkan punggungnya. Bukan membuncitkan perutnya. Cukup menegakkan punggung. Jangan sampai membuncitkan perut. Kenapa orang buncit itu malas, kata Umar? Malas ibadah, malas sholat, suka tidur. Orang gendut itu, Bu, buncit. Tidak nyaman. Kita, Masya Allah, anak gendong istri anak, sanggup anak, karena kurus. Sampet gendut, Bu, nggak tahu anak gendongnya gimana. Kita bisa gendong istri kita, itu kalau kurus. Tapi kalau gemuk, kita pun yang rontok tulangnya. Susah bawanya kan gitu. Yang harusnya romantis dengan bawa di depan, bawanya di punggung, kayak orang sakit. Karena beratnya kan gitu. Maka apa? Biar berpenampilan bagus, tolong kurusin badan. Maksudnya normal saja. Jangan berlebihan. Dan Bu, kalau bisa nggak usah ngemil. Banyak apa? Banyak ngemil, semua masuk. Boleh makan, boleh. Allah berfirman dalam Al-Quran Karim, kulu washrabu, tapi ingat, wala tusrifu. Silahkan makan, boleh makan. Washrabu, silahkan minum, tapi apa? Wala tusrifu, jangan berlebihan. Sekarang Masya Allah, hobi hampir rata-rata ibu-ibu kaum muslimat apa? Kuliner. Apalagi Ramadan nanti, tengoklah semua ibu-ibu yang keluar makan semua, padahal bulan puasa. Wih, Masya Allah, kadang-kadang di bulan puasa lebih banyak makan di luar dibandingkan di luar bulan puasa. Itu kadang-kadang Masya Allah Tabarakar Rahman, nggak enak. Kalau gendut itu tidak nyaman, jujur tidak nyaman, wallahi tidak nyaman. Kalau bisa itu dijaga. Taib juga dibahas oleh para ulama, boleh nggak ibu-ibu mewarnai rambut untuk menghiasi di hadapan suami biar indah? Boleh nggak, Bu? Boleh. Ana suruh istri ana, dek gantilah catlah warnanya warna coklat. Orang ngomong, langsung dia berangkat. Ya bang, ya temanin ya. Ya ada temanin, berangkat ana. Di salon muslimah itu sekarang banyak, mau di mana-mana hampir rata-rata ada. Warnailah, nggak ada masalah sama sekali. Itu apa ya? Kita itu nyaman gitu loh. Gimana wanita itu bisa berpenampilan nyaman di hadapan suami? Itu yang perlu kita perhatikan. Jadi Bu, tolong dijaga berpenampilan agar terlihat indah di hadapan suami. Namullah alam bisawab. Taib. Para ulama berikutnya mengatakan, wanita indah itu adalah wanita yang tak suka keluar rumah. Itu wanita indah. Kenapa? Allah berfirman dalam Al-Quran Al-Karim, waqarna fi buyutikunna wala tabarrasna tabarrujal jahiliyatil ula. Wahai para wanita, tinggallah kalian di rumah-rumah kalian. Maksudnya jangan banyak keluar kecuali karena ada hajat. Itu wanita yang indah, tinggalnya di rumah. Sekarang Masya Allah, yang lebih banyak keluar laki-laki atau perempuan?
Perempuan, Masya Allah, mall rame dengan perempuan. Pasar, yang mendominasi pasar, laki-laki atau perempuan? Perempuan. Ana sampai sekarang kalau berangkat sama istri ana ke pasar, ana nggak biarkan istri ana berangkat sendiri, nggak ana biarkan. Ana ada ghirah di sini, ada kecemburuan. Enak sekali orang-orang tuh nyentuh, nyenggol istri ana. No, nggak bisa. Nggak sembarangan orang di sini main-main istri ana itu. Itu banyak orang tiba-tiba, oh ya udahlah dek keluar, ya udahlah salim. Habis salim keluar dia, dibiarkan aja. Syuf, mana ghirahnya? Nggak bisa. Sampai sekarang di Tanjung Raman, Anda tinggal di Tanjung Raman. Sampai sekarang kalau belanja itu mesan. Jadi ada salah satu ibu-ibu gitu ya, kita tinggal WhatsApp, pesan WhatsApp, nanti dia bawa sampai ke rumah. Walaupun ada tambahan biaya, nggak apa-apa. Ana lebih ridho seperti itu. Ana lebih suka perempuan di rumah. Kalau enggak, ya Allahu Akbar, jangan dikira serigala yang di luar sana pada enggak lapar semua di sana. Banyak yang pengen itu. Dan ana faham tipikal wanita kapan digoda. Kelepek-kelepek dia itu. Itu wanita. Susah wanita ini. Siapa yang jamin? Makanya ibu-ibu jangan dikira, oh enggak, anak udah bercadar, anak udah berjubah. Dibilang assalamualaikum ukhti, langsung nyambung. Nggak bisa, nggak boleh. Jangan. Makanya kita perlu perhatikan wanita tinggallah di rumah. Ini belum apa-apa ngomong, Kak, sekarang libur nih, hari Ahad. Biasa kita ngapain? Ke mall kan? Ayo berangkat ke mall. Sekarang udah beda, Bu, sekarang. Ibu-ibu udah bercadar, udah jadi ummahat gitu loh ya, Masya Allah. Udah jadi ibu-ibu yang kenal sunnah. Mikirnya itu harus tanya, Bang, kita kajian sekarang malam ini di mana? Nah, syuf, itu baru jagoan itu. Itu wanita-wanita hebat. Udah beda pola pikirnya, dan itu indah. Jadi wanita yang bagus, kata para ulama, wanita yang indah adalah wanita-wanita yang tinggal di rumahnya. Kalau seandainya ada kebutuhan, minta izin sama suami. Jangan pula nggak izin sama suami. Suami kerja asal keluar keluyuran aja, nggak ngomong, nggak ngabari. Dosa, Bu, durhaka sama suami. Yakfurnal ashir wa yakfurnal ihsan. Mereka ini adalah wanita-wanita yang penghuni neraka. Sebabnya kenapa? Mengingkari suami, tak dianggap suaminya, nggak minta izin sama suami. Sampai keluar mau beli barang, anggaplah kita itu cukup naik motor nyampe 5 menit gitu naik motor, tetap izin. Afwan Kak, adik ini mau beli ini, boleh nggak untuk keluar? Oh boleh dek, belilah. Kan enak. Jangan nyelonong aja. Kita nggak yakin dengan kondisi seperti itu. Dan itu wanita yang indah. Sampai kata Nabi kita Muhammad SAW, beliau mengatakan, qad udzina an takhrujna fi hajatikunna. Kalian kalau dapat izin maka diperbolehkan untuk keluar fi hajatikunna, untuk kebutuhan kalian. Kalau bukan kebutuhan maka jangan keluar. Makanya Bu, wanita yang suka keluar rumah yang Ibu lihat sekarang, wanita yang bagus akhlaknya atau wanita yang jelek akhlaknya yang suka keluar? Bagus atau jelek? Jelek. Yakin anak jelek. Kecuali kebutuhan, ngajar, jadi dokter, kerja, itu kebutuhan hajat boleh. Ini ibu rumah tangga, tidak ada terikat dengan pekerjaan, tidak ada terikat dengan orang lain akad apapun itu, bisnis dan sebagainya, maksakan diri untuk keluar. Untuk apa? Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Makanya Bu, tolong jadilah wanita yang indah untuk tinggal betah di dalam rumah. Kan slogan ibu-ibu apa? Baiti jannati, rumahku apa? Surgaku. Kalau memang betul itu surga, kenapa harus keluar? Nabi Adam juga mau keluar dari surga kok, tapi karena maksiat terpaksa keluar. Ibu-ibu belum apa-apa minta keluar. Katakan baiti jannati, surga kita betah-betahlah di rumah. Kita putar murotal Al-Quran, kita siapkan kita masak untuk suami kita kalau nanti pulang siang. Wallah ajib. Ini istri yang apa?
yang berbakti, betah yakin suami itu di rumah. Kalau dia nggak terikat kerja 24 jam dia di rumah, tapi karena terikat jam kan gitu, kerja dan sebagainya. Karena udah terlalu apa? Terlalu indah wanita yang seperti itu. Perhatikan, masya Allah, dalam hadis yang sahih, Nabi kita Muhammad SAW bersabda tentang wanita yang suka keluar tabarruj. Hati-hati bu, nggak bagus itu. Nabi SAW bersabda, "Thalathatun la tas'al anhum." Ada 3 orang yang engkau nggak perlu tanyakan tentang mereka. Mereka pasti buruk. Nggak ada indah-indahnya sama mereka. Pasti buruk kata Nabi. La tas'al anhum. Jangan tanyakan tentang mereka. Nggak bagus mereka. Siapa mereka? Salah satunya disebutkan wa mra'atun ghaba anha zaujuha. Salah seorang wanita yang suaminya lagi pergi keluar kerja, lagi manda semisal, lagi apa terserah, keluar lagi cari maisha. Waqad kafaha ma'unatad dunya, padahal suaminya ngasih nafkah untuk dia biar dia itu nggak perlu keluar lagi. Fatabarrajat ba'dah fala tas'al anha. Ternyata malah keluar rumah dan itu berhias diri pula ketika suami nggak tahu. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Bu, godaan di luar tuh sana besar. Wallahi besar. Anak udah dapetin banyak kasus udah. Anak di Solo, di Jawa gitu ya, yang konsultasi sama anak itu banyak gitu ya. Karena sebab fitnah itu, wanita keluar, istri keluar tanpa ada izin. Istrinya masya Allah, dari dimulai sejak sering keluar, kepincut sama laki-laki luar. Banyak. Suami lagi kerja. Wallahi suami lagi kerja. Di tempat kerjanya, dia maksiat sama laki-laki lain. Waqad kafaha ma'unatad dunya. Padahal suaminya udah kerja capek ngurusin dia, untuk ngasih maisha untuk dia, ngasih fulus untuk ini istri. Ternyata dia keluar tabarruj, godain yang lain. Fala tas'al anha. Orang gini nggak bagus, jelek dia. Jangan kau tanyakan tentang dia. Banyak kasus ini, Pak. Mau di sini juga iya ada kasus itu. Di kota kita lah ada kasus itu. Anak berangkat, anak lama di Riau juga ada kasus itu. Mau di mana-mana kita letak. Kapan kita nggak jaga iman kita, wahai akhwat al-muslimat, itu akan susah. Itu nggak indah. Ujung-ujungnya apa? Cerai. Ya saya ngapain dipertahankan? Untuk apa wanita itu dipertahankan? Bisa lah. Kenapa? Wanita tabarruj yang menggodai laki-laki lain. Ya Allahu Akbar. Padahal udah dinafkahin sama siapa? Suaminya. Itu yang perlu kita perhatikan. Na'am wallahu a'lam bissawab. Jam 3 ini, Bu. Sampai jam berapa kita? Sampai adzan. Pertanyaan biasanya mulai jam berapa, akhi? Lewat 15 menit sebelum azan. Bismillah, berarti lewat 10 aja gitu ya. Sebentar lagi kita tutup. Kemudian wanita yang indah, Bu, masya Allah, kata para ulama, wanita yang bukan nguasain jalan. Sekarang yang nguasain pasar siapa? Emak-emak. Yang laki-lakinya takut semua sama emak-emak itu. Emak-emak pasar tuh ngeri itu. Jangan main-main sama mereka. Emak-emak itu nggak bisa sembarangan. Naik motor aja kita harus waspada. Hati-hati. Sen kiri malah kemana? Ke kanan. Ngeri emak-emak nih. Nggak bisa ditebak. Random. Sama juga kasus di pasar itu. Ya Allahu Akbar. Kita lagi belanja. Kita pula yang... Bu, istilah body membody itu cuman ada di lapangan bola. Rupanya terjadi di mana? Pasar. Yang melakukan siapa? Wanita. Ya Allahu Akbar. Wanita body laki-laki. Biasa itu. Itu terjadi. Sampai masya Allah tabarakar rahman, ana berangkat umrah. Wanita-wanita Irak. Ana rasa Syiah itu terkontaminasi sama Syiah, ana rasa. Karena memang di belakang dia itu disebutkan waktu itu ada slogan ya Ali ya Fatimah. Ala kulli seperti itu. Jadi kami lagi umrah, lagi tawaf.
Wallahu akbar. Perempuan-perempuan sana besar-besar. Kita pula di body-body dia. Itu ngeri, nguasain jalan gitu loh. Iya, anak geleng-geleng kepala itu, Bu. Kenapa nggak bagus kayak gini? Hadis Nabi kita Muhammad SAW di masjid loh ya. Di masjid. Nabi kita Muhammad SAW disebutkan dari Abu Usaid Al-Ansari. Beliau mendengarkan Nabi kita Muhammad SAW bersabda, ketika itu Nabi SAW sedang keluar dari masjid. Wa huwa kharijun minal masjid. Nabi lagi keluar dari masjid. Fakhtalatar rijal ma'an nisa. Ketika itu kondisinya laki-laki sama wanita itu bercampur baur. Maka apa kata Nabi kita Muhammad SAW? Beliau mengatakan, ya ma'syara nisa'il khair, wahai wanita-wanita yang bagus, wanita-wanita yang baik, fa innahu laisa lakunna an tahquqna tariq. Enggak boleh untuk kalian untuk nguasain jalan. Enggak boleh. Sampai disebutkan Masya Allah, beliau mengatakan alaikunna bihafatit tariq. Bihafatit tariq. Kalian wajib jalan di pinggir jalan. Sampai apa kata para sahabat? Fakanatil mar'ah. Wanita di zaman Nabi kita Muhammad SAW, ketika di masjid, ketika di pasar, di semua tempat, taltasiku bil jidar. Mereka itu nempel di dinding jalannya, sampai nyentuh jalan itu, sampai nyentuh dinding. Hatta inna thawbaha la yata'allaku bil jidari min lusukiha bihi. Sampai bajunya nih akhwat nempel ketarik dengan apa? Dinding. Ya macam kita punya baju benangnya tuh copot gitu loh. Gara-gara nempel apa? Dinding. Jadi jangan lagi, Bu, malu lah, udah bercadar, jilbab besar, nguasain jalan. Kapan jalan ngangkat rok pula lagi. Pas jalan becek. Ya Allah, memang preman itu. Jangan, nggak boleh, Bu. Apalagi ngangkat rok itu kan gimana gitu loh. Nah, anak itu kalau udah lihat perempuan kayak gitu ilfil lah nah. Sampai dia gadis nggak ada rasa-rasanya. Gak bagus, untuk apa? Kapan seandainya wanita auratnya jangan dibuka, jangan diangkat roknya. Itu yang indah. Biarlah kotor, kena becek. Kan Ummu Salamah pernah ditanya tentang kasus itu. Apa kata Ummu Salamah? Rasul SAW bersabda, yutahhiruhuma ba'da. Tanah yang akan dia langkahi berikutnya yang akan mensucikan dia. Jadi kalau kena becek, kena kotor nggak apa-apa, lewatin aja, nggak usah diangkat. Makanya pakai kaos kaki biar lebih tertutup, nggak apa-apa, lewat becek nggak apa-apa, jalan. Kapan nanti saatnya kotor roknya, nanti tanah berikutnya akan mensucikan dia. Nanti baru sampai rumah baru dicuci. Itu wanita yang indah gitu loh. Jadi wanita yang indah itu, Bu, pemalu gitu loh. Macam wanita yang dipingit zaman dulu. Itulah wanita. Mau ngangkat rok aja itu rasanya segan, malu, nggak mungkin. Rasanya mustahil ngangkat rok dia gitu loh. Itu wanita pilihan. Masya Allah tabarakar rahman. Maka jangan kita seperti itu untuk mengangkat rok sembarangan, apalagi nguasain jalan di pasar. Makanya, Bu, tolong kapan ke pasar ajak suami. Suami ibu mau nggak diajak kayak gitu? Hah? Enggak. Bu, datang sama suami, cari salah satu ustadz, terserah ustadz siapa aja. Bilang, "Ustadz, tolong nasihatin suami anak." Anak ke pasar disuruh sendirian. Nggak mau ikut suami. Yakin, Bu, insya Allah kena semprot sama ustadznya. Bawa, nggak bagus suami kayak gitu. Kalau anak ya Allah Akbar. Kalau anak ghira, anak cemburu orangnya. Ada ini orang cemburu besar. Istilahnya, jangankan istri anak. Kalau ada ummahat yang lain, yang anak kenal, gitu loh ya. Keluargakah dia? Anak nggak akan rela dia keluar kayak gitu. Anak kan ngomong ke suaminya, kenapa antum biarkan kayak gitu? Ada orang yang ghira. Sampai ada salah satu ikhwan punya anak masuk SMP umum. Anak ngomongin, ya Pak, ya Allah Akbar, jangan masuk SMP umum Pak, masukkanlah ke pondok. Nggak apa-apa, masukkan ke pondok. Ya Ustaz, gini-gini mahal, nggak apa-apa, kita usahakan. Itu sering anak sampaikan seperti itu. Kalau masuk SMP umum, anak ada ghirah di hati anak, ya Allah Akbar, nggak bisa. Ya kalau itu macam anak-anak sendiri, sama umat-umat di luar itu ya macam saudari anak sendiri, nggak bisa dibiarkan ghirah.
Makanya tolong sampaikan, Mas, ayo Mas, kalau Mas nggak mau percaya, kita dengar fatwanya Ustadz. Boleh nggak perempuan itu berangkat sendiri dan suami nggak mau nemani? Apalagi di pasar. Boleh, memang hukumnya memang boleh. Cuman bagus atau tidak? Tidak bagus. Yakin lah Ustadz yang ngomong nggak bagus. Maka tolong dijaga, bilang, Mas, tolong jagalah, jaga saya. Tolong, Bu. Kalau kapan suami jadikan istri dia itu seperti permata gitu ya, indah dan berharga, gak bakal dibiarkan. Wallahi mustahil dibiarkan. Mustahil. Gak bakal. Ditemenin terus. Kalau ada butuhnya. Makanya kita perlu perhatikan di sini, jangan sampai kita itu menjadi wanita-wanita tak indah, akhirnya di mata suami pun juga gak bagus. Maka itu jangan. Na'amullah alam bisawab. Terakhir, rajin menuntut ilmu. Bu, suami itu akan nyaman kapan ibu-ibu ikut kajian. Dan suami akan resah kapan ibu-ibu tidak lagi ikut kajian. Yakin resah, Bu. Ikhwan ada cerita ke anak, saat istri anak gak pernah lagi kajian. Dulu sebelum nikah rajin dia. Ini cerita ini. Sahih ini cerita nih, Bu. Ana nikah dengan dia gara-gara itu dia rajin di kajian. Sekarang nggak pernah lagi di kajian. Ini cerita nih. Ana resah, ana risau, nggak nyaman di ana. Cuh. Makanya wanita-wanita di zaman sahabat Nabi kita Muhammad, mereka ini perempuan-perempuan yang rajin untuk menuntut ilmu. Sampai minta waktu khusus, ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, kami ini nggak bisa campur kajian dengan ikhwan, tempatnya mungkin nggak bagus, mungkin nggak memadai. Maka apa kata para wanita ketika itu? Ya Rasulullah, fawaidna yauman na'tika fi. Janjikan kami satu hari untuk kami nuntut ilmu di hadapan engkau. Maka kata Nabi SAW, naam, fi bait fulan, di rumahnya fulan, di waktu ini dan waktu itu. Barulah mereka semua datang berbondong-bondong untuk menuntut ilmu. Jadi Bu, tolong rutinlah kajian di sini. Seminggu sekali, hari-hari Jumat itu Bu, kurang. Ibu Jumat siang sekarang nih. Pekan pertama, pekan kedua, pekan ketiga, pekan keempat, kurang. Apalagi tak kajian sama sekali. Itu yang perlu kita perhatikan. Na'amullah alam bisawab. Ini waktu kita udah habis. Insyaallah SWT kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Na'amullah alam. Kalau ada pertanyaan silahkan, Bu. Fadhal. Bismillah. Ja'fu. Ada kertas. Jazakallah khair. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana cara membayar hutang puasa orang tua kita yang sudah meninggal dunia dan bagaimanakah lafal niat membayar hutang puasa yang sahih? Jazakumullah khairan, Ustaz. Baik. Membayar hutang puasa orang tua kita qadha di luar bulan Ramadan. Karena bulan Ramadan kita puasa untuk diri sendiri. Kita bisa qadha di bulan Syawal. Boleh, tapi nggak boleh 1 Syawal. Kenapa? Hari raya Idul Fitr. Hari lain silahkan puasa. Nah, kita puasa itu niatnya apa? Niat ini nggak perlu dilafalkan. Nggak usah nawaitu sauma ghadin, apa lagi? An adai fardhi syahr ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Nggak usah dilafalkan. Ana aja nggak pernah hafal. Nggak pernah, nggak ada kayak gitu. Karena kenapa? Para ulama, Imam Nawawi mengatakan, dan Al-Imam Syafi'i juga mengatakan, an-niyatu mahalluhal qalbu. Niat itu letaknya di mana? Di hati. Apa arti niat?
niat itu gampang ya, Bu, keinginan. Ibu tiba-tiba sahur, mungkin nggak tiba-tiba sahur tanpa ada keinginan? Nggak mungkin kan? Bangun semisal jam 4, makan. Yang itu bukan rutinitas kita. Berarti ibu-ibu bangun jam 4 untuk makan, fungsinya untuk itulah niat. Keinginan tadi. Karena normalnya ibu-ibu mungkin sarapan jam berapa, Bu? Jam 7 ya? Jam 6 ya? Anggaplah jam 6. Tiba-tiba sebelum subuh udah makan. Yang itu bukan rutinitas. Berarti ibu-ibu memang ada keinginan untuk puasa. Keinginan itulah namanya niat. Taib. Niatnya ibu, kalau seandainya untuk diri sendiri. Tapi di hari itu, ibu-ibu memang niatnya untuk membayar puasa, hutang puasa siapa? Orang tua. Enggak apa-apa. Jadi niat itu, ya udah dalam hati aja. Ya Allah, memang mau puasa. Untuk siapa? Untuk bayar puasa orang tua. Selesai. Enggak usah dilafalkan. Dan apa lafalnya? Enggak ada sama sekali. Makanya pernah Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah cerita di Masjidil Haram. Waktu itu salah satu sholat, anggaplah sholat duhur. Ada di depan Ka'bah salah satu laki-laki sholat. Sebelum sholat dia ngomong, usalli fardadh dhuhri arba'a raka'atin, terus ma'muman mustaqbilal kiblati, terus ma'muman dan pas mau Allahu Akbar sampai lillahi ta'ala, anggaplah gitu ya. Pas mau Allahu Akbar, apa kata konnya? Belum. Yaumul Khamis. Sebut hari apa? Hari Kamis. Khalfa syekh kada. Sebut lagi tambahannya di belakang syekh ini. Jadi nggak bakal selesai. Kenapa? Karena itu satu hal yang dibuat-buat. Jadi keinginan kita itu apa? Kita datang ke Ka'bah. Yang aslinya nggak pernah datang ke sana, misal contohnya, memang bukan rutinitas keharian kita. Kita tiba-tiba mau ke sana, berarti memang ada niat mau sholat. Dan sholat duhur, dan kita tahu sholat duhur berapa rakaat? 4 rakaat. Ya sudah, kita memang ingat, ya Allah, aku mau sholat duhur 4 rakaat. Nggak usah sebut, diam aja. Allah tahu, Allah faham apa yang di hati kita. Jadi nggak perlu dilafalkan. Itu kata para ulama. Jadi Nabi mulai pertama kali untuk sholat itu pertama kali diucapkan takbir Allahu Akbar. Puasa Nabi pernah nggak lafalkan? Loh, Nabi aja pernah nggak sahur kok. Nabi nggak ada istilahnya lafal puasa itu nggak disebutkan. Makanya Allah alam bisawab. Jadi untuk lafal niat itu nggak perlu diucapkan sama sekali. Cukup diniatkan dalam hati. Apa arti niat tadi, Bu? Keinginan. Selesai. Bas, itulah pahamannya. Udah selesai. Nah, wallahu alam bisawab. Fadhal, Bu, kalau ada yang lain silahkan. Afwan, biasanya ibu-ibu di sini tuh kajian kitab atau enggak sih? Kajian kitab enggak akhir di sini? Semua kitab ya? Oh enggak, ada tematik juga ya? Oh ya udah, tematik aja berarti. Tapi kalau enggak ada kita tutup nih, Bu. Kita tutup ya, Bu ya. Nah, kurang lebihnya mohon maaf. Wassallallahu nabiyana Muhammad subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bu, tolong terakhir yang ana sampaikan itu tolong jangan jadikan sebagai dongeng lewat gitu aja. Jangan, Bu. Pulang amalkan. Coba buat perubahan di hadapan suami. Oh, Masya Allah, Bu, tiba-tiba ibu-ibu pakai baju dinas ke rumah, udahlah wangi. Suami pulang kaget, ya Allah deh, ada apa ini? Itu kan kenapa? Berarti dulunya kita lalai dari siapa? Suami ini kayak nggak terurus hidupnya. Ada itu. Jadi wujuduhu ka'adami. Adanya suami seperti nggak ada. Adanya istri seperti nggak ada. Jadi hilang. Jadi tolong, Bu, jangan jadikan sebagai dongeng saja. Jadikan ini sesuatu hal yang kita bisa terapkan dalam
agama kita dan dalam kehidupan kita. Na'am wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.